Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Vira. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai mikroorganisme yang bermanfaat untuk olahan pangan. Nah, saya mengambil contoh mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan kecap. Teman-teman, udah pada tahu belum apa sih kecap itu? Nah, kecap adalah salah satu produk tambahan pangan yang biasa digunakan sebagai bahan penyedap masakan yang dihasilkan dari proses fermentasi. Selain itu, kita juga perlu tahu sejarah kecap. Jadi, ternyata teman-teman, kecap diperkirakan sudah ada dari 3000 tahun yang lalu loh. Dan kecap ditemukan di dataran Cina, kemudian masuk ke daerah Asia lain termasuk Indonesia. Nah, perlu diketahui teman-teman, ternyata kata kecap diduga merupakan istilah yang diserap dari bahasa Amoy, dari kata kecap atau kecap. Jadi teman-teman, selain mengetahui definisi dan sejarah kecap, kita juga harus tahu bahan dasar dalam pembuatan kecap. Jadi, di sini Mimin akan menyebutkan beberapa bahan dasar dalam pembuatan kecap. Yang pertama, ada kacang kedelai, yang kedua ada air, yang ketiga ada ragi, dan yang keempat ada gula merah. Jadi, kacang kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia, teman-teman. Sementara air merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Untuk ragi merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Perlu diketahui nih teman-teman, ragi mengandung mikroorganisme, dan mikroorganisme yang terkandung dalam ragi untuk pembuatan kecap sendiri ada beberapa jenis mikroorganisme. Yang pertama, ada jamur Rhizopus oligosporus, yang kedua ada jamur Aspergillus oryzae, dan yang ketiga ada bakteri asam laktat, dan yang keempat ada kamir osmofilik. Nah, yang terakhir ada gula merah. Gula merah itu merupakan cairan dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga pohon dari keluarga palma, seperti kelapa, aren, dan siwalan. Oh ya, yang satu lagi teman-teman, bahan dasar dalam pembuatan kecap, yaitu garam. Garam merupakan senyawa yang selektif terhadap pertumbuhan mikroba. Jadi, tidak sembarang mikroba dapat tumbuh dalam rendaman kedelai. Hanya mikroba-mikroba yang tahan terhadap garam yang dapat tumbuh dalam rendaman air kedelai, teman-teman. Setelah mengetahui bahan-bahan dasar dalam pembuatan kecap, kita juga harus tahu proses pembuatannya loh teman-teman. Nah, proses pembuatan kecap, pertama-tama, kedelai kita rebus kurang lebih selama 5 jam, lalu ditiriskan. Setelah selesai penirisan, kita tambahkan ragi ke dalam kedelai, lalu didiamkan selama kurang lebih 2 hari teman-teman. Tapi, bukan cuma sampai di situ saja. Setelah melewati proses pendiaman selama 2 hari, kedelai tadi lalu difermentasi selama 5 bulan. Nanti hasil fermentasi tadi akan dimasak. Agar aroma kecap mantap dan manis, ditambahkan gula merah. Setelah proses pemasakan selesai selama kurang lebih 3 jam, kita masuk ke tahap penyaringan. Pada tahap ini, nanti kecap akan disaring agar bahan-bahan kasar tidak tertinggal. Setelah proses penyaringan selesai, kita masuk ke tahap mixer. Nah, di sini kecap akan dicampur menjadi rata. Setelah proses pembuatannya selesai, kita diamkan kecap selama 1 malam, teman-teman. Setelah itu, kecap siap dikemas. Setelah mengetahui bahan-bahan dasar dalam pembuatan kecap, kita juga harus mengetahui manfaat yang dihasilkan dari mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan kecap dan dampak-dampak yang dihasilkan dari pengonsumsian kecap, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pertama, kita akan menjelaskan tentang manfaatnya. Nah, manfaat yang kita ambil di sini pertama yaitu manfaat dari Rhizopus oligosporus, yaitu menghasilkan enzim protease yang menghidrolisis komponen protein 65-90% menjadi bentuk yang terlarut. Yang kedua, yaitu manfaat dari Aspergillus oryzae, yaitu menghasilkan asam laktat sehingga pH turun serta berperan dalam pembentukan aroma dan flavor spesifik pada kecap. Setelah mengetahui manfaat-manfaat dari mikroorganisme tersebut, sekarang kita juga harus tahu dampak-dampak yang dihasilkan ketika kita mengonsumsi kecap.
Yang pertama, dampak positif, yaitu mengurangi kolesterol dan memperlancar proses pencernaan tubuh. Sementara dampak negatif, apabila kita mengonsumsi kecap yang berlebihan, maka akan menyebabkan kanker payudara bagi wanita dan mengurangi jumlah sperma bagi pria. Setelah apa yang kita pelajari tadi, Mimin punya pesan untuk teman-teman yang di rumah. Mengonsumsilah kecap dengan sewajarnya saja, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Sekian penjelasan dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.